Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Berjumpa lagi kita pagi hari ini dengan keadaan yang luar biasa. Kita patut menaikkan segala pujian dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan pagi hari ini mari persiapkan seluruh hidup kita untuk kita menyembah Tuhan kita, Allah yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat semua kemurahan-Mu dalam hidup kami. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, ku bawa padamu dengan rendah hati, dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah-Mu, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari katakan sama-sama, ku tahu hidupku Tuhan. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari lebih lagi dari olehkan pujian bersama-sama. Pujian dan syukurku kami bawa padamu Tuhan, ku bawa padamu dengan rendah hati, dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila kami ada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Sadar bila ku ada, hanya karena anugerah-Mu, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap
segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku Tuhan, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari lebih lagi katakan kepada Tuhan, haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami persembahkan hidup kami Tuhan hanya bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Pujian syukur kami hanya bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Segala pujian syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami bersyukur. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Ku yaralah wasikana yaralah mo. Jesus. Haleluya. Haleluya. Oh, sana bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu.
yang tak pernah habis dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Percaya bahwa Engkau Tuhan yang bertakhta di atas segala pujian kami umat-Mu. Haleluya. Amin. Kita patut berikan segala pujian dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab kita percaya bahwa Dia Tuhan yang baik bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari katakan sama-sama, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari dari awal naikkan pujian ini bersama-sama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari katakan sama-sama, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya.
saudara sekalian, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur kami punya penolong yang ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur kami punya penolong yang hebat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari katakan sama-sama di hadapan Tuhan di hari Tuhan selalu menolongku. Katakan selalu menjagaku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari lebih lagi naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi dengan iman dalam pujian ini. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapa, hari ini kami bersyukur untuk penyertaan-Mu atas setiap kami. Kami akan sama-sama siapkan hati kami untuk kami dengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan berkati seluruh umat-Mu yang mengikuti pesan Tuhan dari manapun mereka berada, supaya menjadikan kami orang Kristen yang kualitas hidup kami berbeda dengan dunia ini, di dalam nama Yesus Tuhan, sehingga orang melihat kami, mereka mengerti bahwa kami adalah murid-murid-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi hari ini dalam sukacita Tuhan. Saya berharap berjumpa dengan saudara juga dalam penuh dengan kekuatan, penuh dengan sukacita, penuh dengan keberkatan, karena
ada Tuhan di dalam saudara. Haleluya. Ada Roh Kudus yang ada dalam saudara. Nah, hari ini saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar satu tema sederhana, yaitu tentang apa kata Tuhan Yesus tentang mengasihi sesama. Kita baca dulu ayat ini bersama-sama. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, harus diakui bahwa tema tentang mengasihi ini adalah sebuah tema klasik. Karena saya percaya ada mungkin begitu banyak khotbah yang saudara sudah dengarkan tentang mengasihi, judulnya tentang mengasihi. Tetapi kenapa kita perlu mengingatkannya ulang-ulang, supaya level kasih kita itu tidak pernah berkurang, tidak pernah menurun, apalagi hilang dalam hidup kita. Nah, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca ayat yang kita barusan baca tadi, Yesus berkata bahwa aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sebetulnya ini bukan sebuah perintah baru. Kata mengasihi, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, itu adalah sebuah perintah lama. Maksudnya itu sudah ada dalam hukum Tauratnya orang Yahudi waktu itu, ajaran tentang mengasihi. Tetapi saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, ada satu kasih yang waktu Yesus hadir dia perkenalkan kepada manusia, dimulai dari murid-muridnya dan dimulai dari dirinya sendiri. Itulah yang dia berkata bahwa sama seperti aku mengasihi kamu, demikianlah kamu harus saling mengasihi. Nah, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, kenapa? Karena ada satu kasih yang waktu itu tidak bisa dicapai oleh manusia, yaitu kasih yang disebut dengan kasih agape, kasih yang diberikan tanpa syarat. Waktu itu dunia atau orang Yahudi hanya bisa sampai kepada Matius pasal 5 ayat yang ke-46 itu. Hanya mengasihi orang yang mengasihi mereka, hanya memberi salam kepada orang yang memberi salam kepada mereka. Artinya hukum Taurat mereka mengajarkan tentang mengasihi sesama tapi membenci musuh. Tapi Yesus berkata bahwa aku berkata kepadamu, haleluya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi kasih agape itu tidak ada dalam ajaran orang Yahudi waktu itu, bahkan ajaran manapun, bahkan orang Kristen sekalipun di zaman kita sekarang tidak akan bisa sanggup melakukan itu kalau hidup mereka tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, itulah sebabnya saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengerti atau melihat kembali kepada diri kita sendiri. Tanyakan pada diri kita sendiri, lihat kembali kepada perbuatan kita sendiri, seperti apa level kasih kita hari ini. Apakah saudara hanya menolong atau mengasihi orang yang mengasihi kamu, berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu. Bahkan Alkitab mencatat hanya beri salam saja itu berat bagi orang yang tidak punya kasih. Jadi saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat diri kita masing-masing supaya kita menjadi orang Kristen yang level kasih kita itu tidak sama. Nah, yang kedua saudara kasih Tuhan, Matius pasal 24 ayat yang ke-12, kenapa penting kita perlu mengajarkan ini atau mendengarkan ini berulang-ulang kali, karena Alkitab mencatat di situ bahwa karena makin banyaknya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Kejahatan akan menjalar sebegitu hebat sampai banyak orang tidak dapat lagi mengasihi, dan terjemahan yang satunya adalah kejahatan semakin merebak sehingga kasih sayang hampir luput dari hati manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjadi orang percaya yang bertanggung jawab dengan perbuatan kita kepada orang lain. Saya mau sampaikan pada saudara bahwa dunia membutuhkan kita untuk menjadi contoh yang baik. Dunia membutuhkan kita untuk mengajarkan kepada mereka, mempertunjukkan kepada mereka, menunjukkan kepada mereka bagaimana seharusnya mengasihi. Karena Yesus berkata, saya menjadi teladan bagi kamu. Kamu juga harus memberikan contoh bagi orang. Jadi apabila orang melihat kamu, mereka akan tahu bahwa ini adalah pengikut Kristus. Ini adalah murid-murid Kristus. Nah, itu sebenarnya sederhana saja. Saya ingin ajak kita untuk pelajari tentang apa yang Yesus katakan tentang mengasihi sesama. Yang pertama adalah peduli. Katakan peduli, 1, 2, 3. Peduli.
Khotbah di bukit tentang hal memberi sedekah, Matius 6 ayat 1 sampai 4. Waktu itu orang masih bisa memberi dan kasih Tuhan. Kalau saudara baca tentang hal memberi dan segala macam, saudara bahkan kisah tentang ada seorang janda yang membawa persembahan 2 peser dan Yesus memuji persembahannya itu. Artinya waktu itu orang masih bisa memberi dengan jumlah yang banyak dan kasih Tuhan, tetapi sudah tidak lagi dengan hati yang tulus, sudah kehilangan ketulusan hati mereka, sudah kehilangan kasih mereka. Jadi mereka hanya memberi itu supaya dilihat orang. Makanya Matius 6 ayat 1 sampai 4 itu berkata bahwa jangan kamu memberi supaya dilihat orang, saudara kasih Tuhan. Nah, kemudian yang kedua adalah perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Lukas pasal 10 ayat yang ke-25. Firman Tuhan mencatat di situ bahwa ada 3 tokoh di situ. Yang pertama adalah seorang imam, yang kedua adalah seorang Lewi. 2 orang ini adalah orang-orang yang merupakan tokoh atau pemuka agama Yahudi waktu itu. Dan yang ketiga adalah orang Samaria. Orang Samaria dianggap orang kafir. Orang Samaria dianggap orang yang tidak hidup dalam kebenaran. Karena orang Samaria adalah hasil keturunan kawin mawin antara orang-orang Yahudi dan orang yang lain, muncullah orang Samaria. Jadi mereka dianggap orang kafir. Tetapi Yesus ketika memberikan perumpamaan ini bahwa sesungguhnya level kehidupan, level kasih dari pemuka-pemuka agama Yahudi waktu itu sudah tidak sama seperti orang yang mereka anggap kafir itu. Orang Samaria jauh lebih baik kehidupan kasih mereka daripada mereka. Nah, hari ini sini kasih Tuhan, coba lihat kepada kehidupan kita hari ini. Orang-orang percaya di zaman now, zaman sekarang, sebesar apa tingkat kasih kita, mutu kasih kita yang masih kita pertahankan. Masih pedulikah saudara terhadap sesama manusia, saya kasih Tuhan. Jangankan anggota keluarga, saya kasih Tuhan. Jangankan tetangga, haleluya. Orang sudah tidak lagi peduli satu sama lain. Dan saya berdoa supaya ini masih ada dalam kehidupan kita. Peduli terhadap sesama. Peristiwa 5 roti dan 2 ikan saya catat di situ, saya kasih Tuhan. Itu peristiwa tentang ada seorang anak yang bawa 5 roti dan 2 ikan. Saudara tahu jiwa anak-anak itu sekalipun bukan punya dia, misalnya contoh lihat mainan orang punya, dia akan ambil dan dia bilang dia punya, saudara kasih Tuhan. Apalagi anak kecil ini bawa 5 roti dan 2 ikan, itu sudah pasti punya dia. Nah, itu untuk bekal makanannya dia. Tapi giliran kurang lebih 5.000 orang itu kelaparan, saudara kasih Tuhan, kan tidak ada makanan dan minuman, termasuk Yesus dan murid-muridnya, saudara kasih Tuhan. Anak kecil ini merelakan 5 roti dan 2 ikan kepunyaannya dia, dan kemudian hasilnya adalah dia mendapatkan hasil 12 bakul sisa. Nah, saudara kasih Tuhan, itu memberikan gambaran kepada kita bahwa jika masih ada kepedulian, maka akan masih banyak orang, akan ada banyak orang yang kita tolong hidup mereka. Akan ada banyak orang yang diberkati melalui hidup kita. Amin saudara. Dan jangan lupa bahwa Yesus juga mengajarkan kepada kita, tentu kita memberi atau peduli terhadap sesama kita itu bukan supaya, jangan lupa kasih yang Yesus ajarkan betul, kasih agape yang tanpa syarat. Tetapi jangan lupa juga bahwa Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang suka berhutang kepada orang yang suka memberi. Karena Alkitab mencatat bahwa barang siapa yang memperhatikan orang-orang lemah, dia sedang membuat Tuhan berhutang pada dia. Jadi Tuhan tetap akan memberkati orang yang suka peduli, suka memperhatikan orang lain, memberikan pemberian-pemberian dengan kualitas kasih agape. Tuhan akan memperhatikan hidup saudara. Amin saudara. Itu yang pertama, saudara kasih Tuhan. Jadi yang pertama adalah yang Yesus ajarkan kepada kita tentang masing adalah peduli terhadap sesama kita. Tetapi yang kedua adalah saudara kasih Tuhan, saya ingin ingatkan ini sekali lagi pada kita tentang mengampuni. Waktu saya sampaikan ini, saya siapkan firman ini, istri saya bilang begini bahwa ini kan mengampuni, ini kan sudah disampaikan ulang-ulang. Saya bilang betul, tetapi penting untuk diingatkan kembali. Karena ada 2 hal, saudara kasih Tuhan. Kalau pendeta itu khotbahnya itu saja, mungkin yang pertama adalah karena pendeta kurang belajar. Itu lihat saudara ya, makanya pendeta-pendeta harus terus belajar supaya khotbahnya itu terus
relevan, terus jadi berkat. Tapi yang kedua adalah kalau khotbahnya itu saja, bisa jadi masih banyak umat Tuhan yang masih tinggal di dalam itu, dan Tuhan bilang kasih tahu mereka supaya mengampuni, kasih tahu mereka supaya mengampuni. Intinya adalah kalau firman Tuhan masih Tuhan pakai untuk menegur kita, Tuhan mengasihi kita. Amin saudara. Kalau Tuhan bilang jangan lagi kasih tahu, itu yang lain cerita lagi. Kasih Tuhan bisa sama seperti orang Kanaan yang Tuhan bilang sudah membatu hati mereka dan layak dihukum. Kalau Tuhan masih memperingatkan kita, Dia mengasihi kita. Nah, Matius pasal 6 ayat 5 sampai 15 itu bicara tentang doa Bapa kami dan kasih Tuhan. Tetapi di situ ada satu item penting di ayat yang ke-12. Firman Tuhan mencatat di situ bahwa dan ampunilah kesalahan kami sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi sering kasih Tuhan Yesus Kristus, pengampunan memegang peranan penting antara hubungan kita dengan Tuhan. Amin saudara. Artinya begini, kalau hubunganmu dengan sesamamu saudara rusak dengan menyimpan kebencian, itu juga akan merusak hubunganmu dengan Tuhan. Ini penting sekali sebagai orang percaya. Itulah sebabnya Yesus menekankan itu berulang-ulang kali. Waktu doa Bapa kami itu, amin, dan kasih Tuhan, masih diingatkan kembali. Bukan yang lain-lainnya, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Bukan itu. Yang diingatkan kembali adalah sebab apabila kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di surga akan mengampuni kesalahanmu juga. Jadi pengampunan itu penting. Mengasihi, Yesus berkata artinya mengampuni. Amin saudara. Kalau saudara masih simpan kebencian, minta maaf. Saudara sedang kehilangan kualitas kasih yang Yesus ajarkan kepada saudara. Dan saudara sedang memberikan hatimu untuk dikuasai iblis, untuk menggunakan hati saudara untuk perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan. Sebab firman Tuhan mencatat bahwa dari hatimu akan keluar perkataan-perkataan, atau hati adalah perbendaharaan dari segala perbuatan dan perkataan kita. Jadi senang kasih Tuhan Yesus Kristus yang kedua adalah bicara tentang mengasihi, artinya mengampuni. Amin, senang kasih Tuhan. Tetapi yang ketiga, yang terakhir yang saya ingin ajak kita untuk pelajari adalah mengasihi. Yesus berkata adalah artinya jangan menghakimi. Nah, khotbah di bukit tentang hal menghakimi, Matius 7 ayat 1 sampai 5, itu bicara tentang begini, bahwa jangan menghakimi sebab takaran yang kamu pakai untuk menghakimi orang itu akan diukurkan kepadamu. Nah, janganlah kamu melihat selaput yang ada di mata saudaramu, tetapi sesungguhnya ada balok di matamu. Artinya bahwa Yesus mau mengajarkan kepada kita tentang kita tidak bisa menghakimi orang karena kita pun melakukan hal yang sama. Saudara tidak bisa menuduh orang sementara saudara pun bahkan hidupmu lebih parah dari orang itu. Artinya menghakimi itu tidak sama dengan menegur loh saudara ya. Kalau menegur orang itu beda. Menghakimi itu adalah seperti Sakeus dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Waktu Yesus mampir ke rumah Sakeus dan mau makan di sana, orang-orang Farisi dan Saduki berkata bahwa kenapa dia makan di rumah orang berdosa. Nah, waktu Yesus mendengarkan itu, dia dan Sakeus juga ikut mendengarkan itu. Sakeus waktu dia mendapatkan penerimaan dari Yesus, tidak seperti orang Yahudi dan orang Farisi yang menghakimi dia menyadari bahwa dia salah. Dan waktu itu dia langsung berkata kepada Yesus di depan orang-orang Farisi, para penghakim waktu itu, bahwa Tuhan, jikalau aku ambil dari seseorang, akan ku kembalikan 4 kali lipat. Pertobatan yang hebat dan kasih Tuhan. Yang kedua adalah perempuan Samaria yang banyak suaminya. Tahu ceritanya di Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42. Saya percaya bahwa kehidupannya itu setiap hari itu dihakimi orang. Waktu orang lihat dia pasti akan dibully, kalau zaman kita sekarangnya dibully habis-habisan. Kenapa? Dia perempuan yang banyak suaminya. Nah, senang kasih Tuhan, tetapi Alkitab juga mencatat bahwa Yesus hadir di sana. Yesus memberikan waktu dengan dia, bercakap-cakap dengan dia, dan kemudian luar biasa, 2 orang ini kemudian menjadi tokoh hebat. Haleluya. Sakeus bertobat, dan kemudian perempuan Samaria tadi pun ketika dia tahu kebenaran tentang Tuhan, dia tahu bahwa yang
sedang berbincang-bincang dengan dia itu adalah juru selamat dunia, maka dia lari ke kotanya, dia beritakan Injil kabar baik tentang Yesus, dan firman Tuhan mencatat satu kota bertobat. Dan waktu itu mereka berkata kepada perempuan ini, sekarang kami bertobat, bukan karena kamu yang ceritakan lagi, tapi karena kami sudah lihat sendiri bahwa ia benar-benar adalah nabi atau juru selamat dunia. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita dapat sebuah kesimpulan bahwa mengasihi orang itu artinya tidak menghakimi mereka. Bukan berarti bahwa saudara sepakat dengan perbuatan mereka yang salah. Tidak, saudara kasih Tuhan. Tetapi jangan pernah menjadikan dirimu hakim bagi sesamamu yang salah. Jangan lupa, Yesus ajarkan pada kita, dia berkata bahwa sama seperti aku mengasihi kamu, lakukan itu pada orang lain. Artinya saya kasih Tuhan bahwa waktu saudaramu jatuh, pilihlah jadi orang yang duduk di sampingnya, bersama-sama dengan dia, bantulah dia untuk bangkit. Jangan jadi orang percaya yang justru membuli dia, yang justru memetakkan semangatnya, justru semakin menenggelamkan dia. Orang sudah jatuh, sudah tambah tendes dia lagi dan tidak bangkit-bangkit. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, itu dipertontonkan hari-hari ini di media sosial. Saya sebagai seorang pendeta yang tidak terlalu suka kalau ada sesama pelayan saya itu melakukan kesalahan dan saya menghakimi mereka, membuli mereka, menyerang mereka lewat media sosial. Apapun alasannya, saya percaya bahwa itu urusan Tuhan sama dia, bukan urusan saya. Atas nama kebenaran banyak orang berkata bahwa dia sesat dan segala macam. Saya bukan membantah bahwa dia sesat, tidak. Saya memutuskan untuk berdoa bagi saudara-saudara saya yang salah dalam pengajarannya, yang salah dalam langkah-langkah mereka, supaya mereka ditolong Tuhan, mereka berubah dan mereka bangkit untuk kembali ke jalan yang benar. Saya yakin itulah hati Tuhan Yesus. Terus berkata dalam firman Tuhan, janganlah kamu menghakimi sesamamu. Hari ini saya kasih Tuhan, sekali lagi, pilihlah untuk jadi orang yang berada bersama-sama saudaramu yang terjatuh, yang membuat kesalahan. Jangan mempermalukan dia, jangan bully dia, pegang tangannya dia, doakan dia, nasihati dia, bawa dia untuk kembali bangkit. Dan saya percaya bahwa akan muncul perempuan-perempuan Samaria, akan muncul Sakeus-Sakeus yang saudara tolong mereka bangkit dan kemudian hidup mereka menjadi lebih kuat, lebih berguna bagi orang lain. Karena itu sebagai kata terakhir saya sampaikan kepada kita saudara, teruslah mengasihi, karena engkau akan ketemu orang yang penuh kasih. Maksudnya adalah saudara akan ketemu orang yang juga akan mengasihi saudara, atau tidak, orang yang penuh kasih akan menemukan saudara. Artinya pilihlah kehidupan yang warnanya adalah kasih, yang semua sisinya adalah kasih, maka kehidupan kita akan diwarnai dengan kasih senantiasa. Artinya jaga pergaulan kita dengan Tuhan sumber kasih kita, dan jaga pergaulan kita dengan sesama yang juga dapat mempengaruhi kita untuk tidak mengasihi sama seperti Yesus mengasihi. Jangan lupa, kasih banyak orang menjadi dingin karena kedurhakaan. Jangan lupa, kasih banyak orang menjadi dingin karena perbuatan-perbuatan jahat di sekeliling mereka, sehingga orang pun terpengaruh dan mereka lupa yang Alkitab ajarkan kepada mereka. Hari ini semua ajarkan pada kita adalah, yang pertama, mengasihi itu artinya peduli. Yang kedua adalah mengasihi itu artinya mengampuni sesama, dan yang ketiga adalah mengasihi itu adalah artinya jangan menghakimi sesamamu. Hari ini saya berdoa supaya kita menemukan kebenaran yang menjadikan hidup kita orang-orang percaya, yang kualitas kasih kita itu beda dengan dunia. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Tuhan memberkati, dan kita akan berdoa bersama-sama hari ini. Sedang kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara yang rindu untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus, saudara boleh persiapkan roti dan anggur saudara, dan habis ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tapi izinkan saya untuk mengingatkan saudara sekali lagi bahwa kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita itu nyaris tidak ada lagi di generasi kita. Orang bahkan salah menerjemahkannya dengan mencintai sesama jenis. Orang bahkan salah menerjemahkannya dengan berdiri menghakimi sesamanya dia. Orang bahkan salah menerjemahkannya dengan menyimpan kekecewaan dan berkata bahwa perbuatannya itu layak
untuk dibenci. Sedang kasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini sedang kasih Tuhan, saya percaya bahwa semua kita butuh yang namanya kasih dan mengasihi. Saudara, karena itu hari ini mintalah Roh Kudus untuk menolong kita, untuk menjadi orang percaya yang hidup kita, kualitas kasih kita sama seperti kualitas Tuhan Yesus. Amin saudara, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita siapkan roti dan anggur dan kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang penuh cinta kasih. Hari ini hamba selesai berbicara dan hari ini juga kami akan sama-sama masuk dalam perjamuan kudus, dipersatukan dengan tubuh dan darah Tuhan. Berkati roti dan anggur ini, layakkan kami semua untuk layak dipersatukan dengan tubuh dan darah-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, ketika saudara lakukan perjamuan kudus, lakukanlah dengan sungguh-sungguh, lakukanlah dengan iman, lakukanlah dengan mata yang tertuju kepada Yesus, sebab segala sesuatu yang dilakukan dengan iman selalu terhubung dengan surga. Dan kalau terhubung dengan surga selalu ada sesuatu pengalaman rohani yang Tuhan akan buat bagi saudara. Mungkin itu bicara tentang pemulihan, itu bicara tentang kesembuhan, atau ada banyak berkat-berkat rohani yang saudara dapatkan kalau saudara connect dengan surga. Mari angkat roti di tangan kanan saudara. Percaya kepada ibu saudara bahwa roti yang saudara angkat ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya, mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Pindahkan cawan ke tangan kanan saudara dan ucapkanlah syukur atasnya. Percaya kepada ibu saudara bahwa cawan yang saudara angkat ini adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Minum bersama dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini Engkau sajalah yang menjadi penolong kami. Bukan hanya supaya masalah-masalah kami diselesaikan. Bukan hanya supaya sakit penyakit kami disembuhkan. Bukan hanya supaya kami dihindarkan dari hal-hal yang jahat, dilindungi dari segala yang jahat. Tapi juga Engkau menolong kami untuk menjadi orang-orang percaya yang perbuatan kami, yang tutur kata kami, yang kasih kami itu harus sama seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Karena itu tolong kami Bapa, supaya melalui hidup kami dunia tahu bahwa ini seharusnya mengasihi itu seperti ini. Tuhan, pakai hidup kami untuk jadi berkat bagi orang lain melalui kasih agape yang Kau ajarkan kepada kami, peduli terhadap sesama kami, saling mengampuni satu sama lain dan saling menolong, menopang dan bukan saling menghakimi. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan, dan kami juga membuka atau memulai minggu ini bersama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara semua. Salam.